Tiap kali ada orang share cara mereka pakai AI di YouTube, di Instagram, atau di X, atau di medsos lainnya, satu komentar ini hampir selalu muncul. Minta prompt-nya dong, dan saya paham kenapa. Kita lihat hasilnya bagus, kita ingin hasil yang sama, jadi kita minta resepnya. Tapi tiap kali saya lihat itu, saya jadi sadar satu hal. Saya jarang banget kopas prompt milik orang lain. Bukan karena saya lebih pintar, tapi waktu saya pakai AI, saya udah tahu apa yang sedang saya butuhkan. Jadi tinggal dikomunikasikan aja apa yang saya cari, dengan atau tanpa prompt orang lain. Dan disitulah perbedaannya. Orang yang selalu minta prompt-nya belum tentu karena malas, belum tentu karena kurang pintar, tapi karena mereka belum tahu apa yang sebenarnya ingin mereka capai. Jadi mereka berharap prompt orang lain bisa kasih arah. Tapi prompt itu bukan arah, prompt itu hanya alat. Dan inilah yang sebenarnya terjadi dengan banyak orang yang pakai AI, tapi hasilnya itu selalu nol. Bukan tools AI-nya yang salah, bukan prompt-nya kurang bagus atau kurang canggih, tapi karena fundamental yang belum dimiliki dan AI tidak bisa menggantikan hal tersebut. Jadi di video ini saya akan bahas itu, dan yang lebih penting, apa yang harus ada duluan sebelum AI bisa benar-benar bekerja untuk membantu kalian mencari uang di internet. Tapi sebelum itu, saya mau bicara dulu tentang satu pola. Pola yang saya lihat berulang terus dan mungkin kalian juga pernah merasakannya. Dimulai dari semangat, kalian menemukan sesuatu yang kelihatan menjanjikan. Model bisnis, strategi konten, cara monetisasi. Kalian belajar terus eksekusi. Tapi di tengah jalan muncul masalah atau hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Lalu kalian mulai ragu. Jangan-jangan metodenya yang salah. Jadi kalian cari lagi, nemu sesuatu yang baru, mulai lagi dari awal dan siklusnya berulang. Yang bikin frustasi bukan hanya hasilnya yang nol, tapi perasaan bahwa kalian sudah berusaha, sudah menghabiskan banyak waktu, mungkin juga uang, tapi hasilnya tetap sama. Di titik itu muncul dua ketakutan sekaligus, takut terus mencoba karena takut sia-sia lagi, tapi juga takut berhenti karena takut ketinggalan. Dan kalian terjebak di tengah-tengah. Nah, AI masuk di momen ini. AI memang kelihatan kayak jawaban yang sempurna untuk kondisi itu. Dan jujur aja, dengan kondisi sekarang, wajar banget kalau otak kita sampai ke kesimpulan itu. Tekanan hidup itu nyata, kebutuhan jalan terus, tabungan juga mungkin sudah berkurang, waktu juga nggak selalu banyak. Di sisi lain, internet setiap hari memberi kita cerita. Ada yang tiba-tiba dapat klien pakai AI, ada yang bikin konten viral dengan bantuan AI, ada yang jualan produk digital, katanya dibantu AI, langsung dapat hasil. Kalau ada teknologi yang bisa mempercepat kerja dan ada contoh orang yang kelihatan berhasil pakai itu, wajar kalau kalian berharap ini bisa jadi jalan pintas. Saya nggak bilang itu salah, harapan itu rasional, cuma ada satu asumsi yang tersembunyi di balik harapan itu, dan ini yang sering tidak disadari. AI memang bisa mempercepat, tapi dia butuh sesuatu untuk dipercepat. Kalau arah belum jelas, yang terjadi bukan percepatan, tapi kebingungan yang dipercepat. Itu yang sering bikin orang salah arah sejak awal. Jadi banyak orang yang memperlakukan AI sebagai penunjuk jalan. Seolah itu berkata, kalau saya pakai AI terus, nanti saya juga akan tahu harus ngapain. Padahal fungsinya bukan itu. AI itu effort multiplier, pengali dari apa yang sudah kita lakukan dan pikirkan. Kalau arah masih kabur, AI akan kasih kalian banyak ide dan lebih banyak kemungkinan. Kelihatannya produktif, tapi sebenarnya semakin melebar. Sebaliknya, untuk orang yang sudah punya arah jelas, AI bisa menjadi leverage yang kuat. Mereka tahu harus ngapain, tahu siapa yang ditarget, dan tahu output apa yang diinginkan. Dan AI tinggal mempercepat eksekusinya. Jadi AI itu hanya memperkuat apa yang sudah ada. Kalau yang ada adalah kejelasan, hasilnya akan terasa. Tapi kalau yang ada adalah kebingungan, kalian hanya akan sampai ke kebingungan yang lebih besar dengan lebih cepat. Nah, kalau kita tarik lebih konkret, masalah yang sebetulnya terjadi itu bukan di tools-nya, tapi di urutan yang terbalik. Banyak orang yang langsung loncat ke AI sebelum fondasinya ada. Saya kasih contoh dua skenario. Yang pertama datang dari pengalaman saya sendiri. Waktu saya mulai sebagai freelancer web design, saya tahu saya bisa ngerjain proyeknya secara teknis. Tapi skill aja nggak cukup untuk mendapatkan klien. Yang susah itu justru bukan kemampuan teknisnya, tapi meyakinkan orang untuk memilih saya dibandingkan orang lain. Jadi yang saya lakukan waktu itu, saya cari tahu di mana klien berkumpul, saya pelajari juga dasar-dasar marketing dan copywriting, mempelajari kompetitor, bukan untuk di copy, tapi untuk mempelajari marketnya. Nggak langsung laku keras, tapi minimal ada yang nyangkut walaupun bayarannya pada saat itu masih murah. Jadi kuncinya bukan skill teknisnya aja, tapi tahu apa yang dibutuhkan audiens dan fokus memberikan nilai di sana dulu, sebelum memikirkan yang lain. Skenario kedua, dan ini yang mungkin kondisinya lebih dekat dengan kalian sekarang. Misalnya seorang konten kreator, udah punya channel, udah posting rutin, bahkan udah pakai AI untuk bantu riset dan nulis skrip. Outputnya naik, lebih cepat, kontennya lebih rapi, tapi view-nya tetap stagnan. Dan income-nya masih nol. Penyebabnya itu karena dia belum bisa menjawab 3 pertanyaan mendasar. Konten ini untuk siapa secara spesifiknya?
problem apa yang benar-benar dipecahkan, dan kenapa orang harus percaya padanya dibanding ribuan kreator lain. AI memang udah bantu dia produksi lebih cepat, tapi sebetulnya hanya memproduksi sesuatu yang belum jelas arahnya dengan lebih cepat. Urutan yang benar itu skill dulu, sistem dulu, baru AI masuk sebagai leverage. Skill adalah fondasi, kalian tahu apa yang bisa dibantu dan untuk siapa. Sistem adalah cara supaya skill itu bisa dipakai berulang, termasuk bagaimana nilainya bisa terus didistribusikan di tempat yang tepat kepada audiens yang tepat. Jadi bukan setiap saat mulai lagi dari nol. Baru setelah itu AI masuk untuk mempercepat. Kalau urutan ini dibalik, mulai dari AI dulu, yang terjadi bukan percepatan, tapi ilusi progres. Pola sibuk tapi nggak bergerak ini saya sendiri pernah ngalamin. Dulu waktu ngonten cuma pakai blog saya mulai dapat traffic organik. Itu sebenarnya udah jadi sinyal bagus. Distribusinya mulai jalan. Tapi bukannya saya fokus ke sana dan kembangin lebih serius, saya malah terdistraksi hal-hal yang lain. Coba-coba model bisnis lain, cari-cari jalan pintas, eksperimen yang nggak penting. Jadi traffic yang saya dapat ke blog itu tidak saya manfaatkan dengan baik. Saya ceritain ini bukan untuk curhat, tapi karena polanya persis sama dengan apa yang saya lihat terjadi pada banyak orang sekarang. Hanya saja sekarang itu kecepatannya lebih tinggi karena teknologi yang lebih maju termasuk adanya AI. AI itu bisa menambah opsi, bukan mengurangi. Setiap kali kalian tanya sesuatu, AI bisa kasih 10 ide, 20 ide, bahkan lebih. Dan kalau nggak ada filter yang jelas, yang terjadi justru sebaliknya dari yang diharapkan. Kalian jadi punya terlalu banyak kemungkinan, terlalu sering berganti arah. Hari ini coba ini, besok pindah ke yang lain, dan lusa tertarik lagi sesuatu yang baru. Jadi capeknya itu bukan karena kurang kerja keras, tapi karena nggak ada satu jalur yang benar-benar dikunci dan digarap sampai dalam. Jadi tanyakan ini kepada diri kalian sendiri. Tanda paling jelas dari kondisi ini sederhana. Setiap kali kalian mulai, kalian selalu mulai dari nol. Ide baru, pendekatan baru, eksperimen baru. Kelihatannya aktif, tapi nggak ada yang benar-benar dibangun, nggak ada akumulasi. Dan disinilah AI tanpa sistem justru memperparah keadaan. Karena AI itu sangat baik dalam membantu kalian mengulang kebingungan yang sama dengan kecepatan yang lebih tinggi. Progres itu datang dari mengunci satu jalur, bukan menambah pilihan. Jadi masalahnya bukan soal pakai AI atau enggak, tapi bagaimana kalian memposisikan AI dalam proses kalian. Dan dari yang saya amati, orang biasanya jatuh ke salah satu dari 3 level ini. Level 1 adalah pengikut. AI dianggap sebagai sumber jawaban, apapun yang ditanya langsung diambil, copy paste, pakai. Ini termasuk minta prompt ke orang lain karena belum tahu mau mencapai apa. Kelihatannya cepat, tapi jangka panjangnya tidak ada yang dibangun. Skill nggak terbentuk, cara berpikir juga nggak berkembang. Level kedua adalah pencari validasi. Di sini masih pakai pikiran, tapi AI dipakai untuk memperkuat tampilan. Konten lebih rapi, output lebih polish. Dari luar kelihatan bagus, tapi fondasinya itu rapuh. Ada sedikit perubahan, itu bakal langsung goyah. Nah, level yang ketiga adalah builder. Di level ini posisinya dibalik sepenuhnya. Arah tidak datang dari AI, arah datang dari diri kita sendiri. Sebagai builder, kita tahu lagi membangun apa, untuk siapa, dan kenapa itu penting. AI bukan sumber jawaban, tapi mitra berpikir untuk eksplorasi ide, melihat blind spot, mempercepat eksekusi dari sesuatu yang memang sudah dipahami. Di titik ini, AI benar-benar jadi leverage karena ada sesuatu yang jelas untuk diperkuat. Takeaway-nya sederhana, tujuannya itu bukan pakai AI lebih banyak atau cari tools yang lebih canggih, tapi naik level dalam cara berpikir. Karena level cara berpikir kalian yang menentukan level hasil yang bisa dicapai, dengan atau tanpa AI. Jadi sebelum kalian buka AI lagi, coba jawab pertanyaan ini dulu dengan jujur. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan spesifik, berarti kalian sudah punya fondasi untuk membuat AI benar-benar bekerja. Pertanyaan pertama, apa yang sedang saya bangun? Ini bukan ide apa yang mau dicoba, tapi apa yang sedang benar-benar dibangun. Contoh jawaban yang masih kabur, saya mau bikin konten tentang produktivitas. Nah, sedangkan contoh jawaban yang udah lebih jelas, saya sedang membangun konten untuk para profesional muda yang kerja dari rumah, yang butuh sistem kerja yang lebih efisien, dan saya akan monetisasi lewat template digital atau mini course. Kalau jawaban kalian masih kabur, itu adalah sinyal penting, berarti masih ada yang harus dibenahi. Sebelum buka AI, sebelum bikin konten apapun. Pertanyaan kedua, siapa yang benar-benar butuh ini? Bukan target ideal di kepala, tapi orang nyata dengan problem nyata yang solusinya ada di skill atau penawaran kalian. Kalau belum bisa menjawab pertanyaan ini dengan spesifik, AI sebetulnya nggak akan banyak membantu kalian. Konten yang dibuat tidak akan beresonansi, produk yang dijual juga tidak akan menarik. Pertanyaan yang ketiga, yang saya lakukan ini bisa diulang atau enggak? Ini yang paling sering dilewatkan. 3 pertanyaan tadi itu kedengarannya sederhana, tapi disitulah banyak orang yang tersandung. Bukan karena nggak bisa pakai AI, tapi karena nggak bisa jawab 3 pertanyaan tersebut dengan jelas. Jadi AI itu bukan jalan pintas, AI hanya mempercepat sesuatu.
Kalau yang dipercepat adalah kejelasan, kalian akan sampai jauh lebih cepat. Tapi kalau yang dipercepat adalah kebingungan, kalian akan makin cepat tersesat. Dan pertanyaan ini lebih penting dari tools AI manapun yang kalian pakai. Serta 3 pertanyaan sebelumnya, itu adalah titik awal yang jujur untuk menjawabnya. Kalau mau lebih tahu soal penggunaan teknis AI yang benar, kalian bisa baca penjelasannya di web Last Minute Creator, linknya ada di deskripsi. Tapi kalau mau nonton versi videonya, langsung aja klik video yang ini.